memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai tekanan pada zat cair, sebelumnya kita perhatikan gambar ketiga berikut. Berikut ini merupakan gambar 3 bejana yang berisi air, di mana pada bejana A itu berisi air penuh, pada bejana B setengah, dan yang terakhir itu seperempat. 3 bejana dengan ketinggian yang berbeda itu, bejana mana yang memiliki tekanan paling besar? Baik, benar sekali. Pada bejana A itu memiliki tekanan zat cair yang paling besar. Jadi ketinggian pada zat cair pada benda A itu paling tinggi, sehingga tekanannya paling besar. Sehingga pada suatu tekanan zat cair itu berbanding searah atau sebanding dengan ketinggian pada suatu benda tersebut. Zat cair dan tekanannya. Jadi di sini ada pipa U, pipa penghubung, dan juga corong yang ditutup dengan balon yang sudah ditiup. Kemudian dicelupkan ke dalam zat cair. Ternyata bila dicelupkan semakin dalam, maka perbedaan zat cair pada pipa yang melambung itu, maka yang sebelah kanan itu akan turun dan yang sebelah kiri itu akan naik. Maka semakin dalam tekanan tersebut, maka zat cairnya itu makin besar juga. Hal ini merupakan pada suatu tekanan zat cair itu sebanding dengan tinggi dari zat cairnya. Perhatikan gambar 2 bejana bergaris zat cair di bawah ini. Pada bejana A itu berisi oli penuh, dan pada bejana B itu berisi dengan air. Air dan olinya itu memiliki ketinggian yang sama. Diisi dengan oli, dan bejana B-nya itu diisi dengan air. Jadi pada oli dan air tersebut memiliki ketinggian yang sama, namun massa jenisnya berbeda. Baik, menurut kalian pada bejana A dan B, manakah yang memiliki tekanan paling besar? Oke, ada yang tahu? Baik, Mbak Dewi, apa jawabannya? B, ya. Ada yang lain? Bejana A. Baik, kenapa alasannya? Ya, Mas Patar, silahkan. Baik, benar sekali. Jadi yang memiliki tekanan paling besar yaitu pada bejana A. Mengapa? Karena pada bejana A itu massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis, sehingga tekanan hidrostatik itu sebanding dengan massa jenis zat cairnya. Baik, makin besar massa jenis zat cair, maka makin besar tekanan hidrostatiknya. pH itu merupakan tekanan hidrostatik, satuannya itu Newton per meter kubik, sedangkan ρ itu merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Jadi pH sebanding dengan ketinggian, pH atau tekanan hidrostatik itu sebanding dengan tekanan benda. Jadi pH atau tekanan hidrostatik sama dengan ρ kali H. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani pada tahun 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi, di mana bunyinya yaitu apabila suatu benda dicelupkan ke dalam air sebagian atau keseluruhan, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung yang sama besar dengan berat zat benda cair yang didesak oleh benda tersebut. Jadi rumusnya yaitu FA sama dengan ρ G kali V, di mana FA itu merupakan suatu gaya apung dengan satuan Newton. Kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi dan ρ itu merupakan suatu massa jenis dari zat tersebut dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya, G itu merupakan suatu gravitasi bumi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pada hukum Pascal. Oke. Hukum Pascal ditemukan oleh Pascal pada tahun 1623 sampai 1662.
Jadi hukum Pascal ini itu sehubung dengan penemuannya pada hukum hidrostatik ya, pada tekanan zat cair. Jadi pada hukum Pascal ini berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam sebuah ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Bejana berhubungan di mana pada yang sebelah kiri itu memiliki diameter yang lebih kecil atau bisa disebut dengan P1, dan di sebelah kanan kita itu diameternya lebih besar atau bisa disebut dengan P2. Jadi dalam bejana berhubungan ini yang sebelah kiri itu P1 dan yang sebelah kanan itu P2. Oke, jadi P1 sama dengan P2, di mana ada yang masih ingat rumus dari suatu tekanan itu apa? Oke, baik, silahkan. Ada yang masih ingat? Ya, baik. Jadi P itu rumusnya yaitu F per A atau suatu gaya dibagi dengan luas dari permukaan tersebut. Jadi di sini kan tadi P1 sama dengan P2. Jadi P1 itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Baik, untuk lebih jelasnya kita latihan soal ya. Di sini ada soal yaitu berapakah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang massa jenisnya itu 1000 kg per cm kubik. Gravitasi buminya kita ambil saja 10 meter per sekon kuadrat bila ketinggian zat cairnya itu 80 cm. Baik, di sini kita didapati di mana rho-nya itu ada 1000 kg per meter kubik, cm kubik. Selanjutnya itu ada H-nya atau ketinggiannya itu 80 cm dan juga ada gravitasi buminya itu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini kan satuannya cm. Kita rubah ke meter dulu. Jadi dari 1000 kg per cm kubik, maaf di soal salah ya, itu seharusnya meter kubik bukan cm kubik, jadi itu sudah benar pada suatu tekanannya. Di sini yang kita rubah yaitu mengenai suatu ketinggian zat cair tersebut, karena satuannya itu masih cm kubik. Jadi 80 cm kubik kita rubah menjadi ke meter kubik, hasilnya yaitu 0,8 meter. Jadi rumus dari tekanan zat cair itu apa? pH sama dengan rho kali G kali H, di mana rho itu merupakan suatu tekanan zat cair, G-nya gravitasi, dan H-nya itu tadi ketinggian. Jadi kita tinggal kalikan semuanya, yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 0,8 meter dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya yaitu 8000 Newton per meter kuadrat. Jadi kita di sini tahu bahwa tekanan zat cairnya yaitu 8. Baik, selanjutnya kita akan menghitung mengenai gaya apung ya. Jadi kalian bisa perhatikan gambar berikut. Di situ tertera bahwasanya pada gambar 1 itu terdapat gaya apungnya itu 50 Newton, gaya yang di dalam airnya itu 45 Newton. Jadi berapakah gaya apung yang dialami oleh benda pada gambar di atas? Kalian tahu bahwasanya WU sama dengan 50 Newton gaya apung ke atas, dan juga pada gaya apung ke bawahnya itu 45 Newton. Jadi FA sama dengan WU min WA, di mana WU-nya tadi 50 dan WA-nya itu 45, sehingga gaya apungnya itu 50 dikurangi 45 didapatkan hasil 5 Newton. Baik, soal selanjutnya yaitu mengenai bejana berhubungan. Di sini ada gambar untuk mengangkat mobil. Kita menggunakan suatu alat yang memiliki luas penampang penghisapnya itu kecil, yaitu 20 cm kubik, dan juga luas penghisap besarnya itu ada 80 cm kubik. Jadi di sini diketahui bahwasanya berat mobil tersebut yaitu 32 Newton, 32.000 Newton. Maka tentukan gaya yang
harus diberikan pada penampang agar sistemnya itu seimbang. Ini merupakan suatu bejana berhubungan ya. Jadi tadi diketahui bahwasanya A1 itu memiliki luas penampang yaitu 20 cm, maka A2-nya yaitu 80 cm, dan juga F2 atau berat dari mobil tersebut yaitu 32.000 Newton. Di sini kita disuruh untuk mencari F1-nya. Jadi adakah yang masih ingat rumus dari F1-nya itu apa? Baik, ini tadi rumus bejana berhubungan di mana P1 sama dengan P2. P itu rumusnya yaitu gaya apung dibagi dengan luas penampang. Jadi ini ada dua bejana hubungan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1-nya itu ada 32.000 Newton dan A1-nya itu 20 cm, maka dibagi dengan F2 per 8. Jadi setelah kita hitung, ditemukan hasil bahwasanya besar gaya minimal yang harus diberikan pada penampang kecil yaitu sebesar 8.000 Newton ya. Baik. Oke, baik. Sebelumnya kita akan melaksanakan praktikum dan kalian bisa melihat demonstrasi yang Ibu berikan untuk kalian contohkan nanti ya. Di sini kita ada menggunakan 3 buah gelas aqua bekas, 3 buah telur, 1 buah garam dan juga air. Di sini kita akan melakukan percobaan mengenai hukum Archimedes, yaitu terdiri dari 3 keadaan: melayang, terapung, dan tenggelam. Selanjutnya, oke, baik. Di sini di ketiga buah benda ini kita masukkan air. Jadi airnya ini memiliki ketinggian yang sama, kita bisa mengira-ngiranya. Oke, selanjutnya kita masukkan telur ke dalam benda ini. Oke, baik, kita bisa lihat bahwasanya pada ketiga buah telur ini tenggelam ya. Jadi kita memasukkan garam sebagai untuk memperbesar atau memperkecil pada zat cair tersebut. Kita bisa memvariasikan dari penggunaan garam ini sampai benda bisa tenggelam, terapung, dan juga melayang. Kita memasukkan, kalau untuk benda yang tenggelam kita tidak usah menggunakan garam karena sudah kita ketahui bahwasanya pada benda ini memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air. Pada benda yang kedua akan kita buat melayang, sehingga massa jenis benda harus sama dengan massa jenis zat cairnya. Kita bisa aduk. Untuk 1 buah sendok garam masih belum terlihat bahwasanya telur ini terapung, kita bisa menambahkan lagi. Oke, baik. Di sini kita bisa melihat bahwasanya telurnya itu melayang. Hal ini karena massa jenis zat cairnya sama dengan massa jenis dari benda tersebut. Jadi tadi pada gelas yang kedua kita menggunakan 2 sendok garam. Selanjutnya pada benda yang ketiga kita akan buat telur ini terapung di atas air.
kedua ini udah 3 sendok garam tapi masih belum terlihat, kita tambah lagi. Oke, sudah terlihat ya. Jadi yang benda ketiga ini kita sudah melihat bahwasannya telur ini terapung. Jadi kalian bisa untuk melanjutkan percobaan ini, nanti ibu berikan LKS-nya, kalian bisa mencoba dan mengerjakan. Selanjutnya masing-masing kelompok mendemonstrasikan hasil dari praktikum tersebut. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan demonstrasi mengenai praktikum hukum Archimedes yang ibu berikan. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, dan di kelompok tersebut mempraktikkan mengenai hukum Archimedes dengan kadar garam sesuai dengan kelompok kalian. Nanti ibu akan bagikan LKS-nya dan kalian mencobanya. Selanjutnya masing-masing kelompok perwakilan akan mendiskusikan dan mendemonstrasikan di depan kelas kepada teman kalian, dan kelompok lain menanggapi dari pemaparan kelompok yang sedang presentasi di depan. Oke, ibu akan membagikan LKS-nya.